Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak, Ibu, dan pemirsa TV UPI. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kesehatan. Senang sekali kita dapat berjumpa di program pembelajaran jarak jauh TV UPI, Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi pelajaran teknologi informasi dan komunikasi mengenai pengelolaan dokumen dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Pada materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui bagaimana cara mengubah jenis huruf dari tab font, membuat jenis huruf dari toolbar, mengatur penulisan atau cengkes, membuat drop cap atau graph font dan shrink font, mengatur posisi paragraf, mengatur mistar atau ruler, mengatur spasi menggunakan bullet and numbering, mengatur ukuran kertas dan orientasi cetak, memberi dan menghapus nomor halaman, membuat header and footer, serta mencetak dokumen dan menyimpan dokumen. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada teman-teman kalian yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut kembali penyakitnya dan segera disembuhkan sehingga bisa berkumpul dan bergabung kembali dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengelolaan dokumen dengan menggunakan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama berkaitan dengan mengubah jenis huruf dari tab font. Kemudian membuat jenis huruf dari toolbar, mengubah ukuran huruf dari toolbar, mengatur penulisan atau cengkes, membuat drop cap atau graph font dan shrink font, mengatur posisi paragraf, mengatur mistar atau ruler, mengatur spasi, menggunakan bullet dan numbering atau penomoran secara otomatis, menggunakan fungsi cut, copy, dan paste, kemudian mengatur ukuran kertas dan orientasi cetak, memberi dan menghapus nomor halaman, membuat header dan footer, mencetak atau memprint, kemudian yang terakhir menyimpan dokumen. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi yang pertama di sini kita akan menggunakan toolbar atau group font, di mana group font ini berada dari menu bar home. Nah, apa saja yang kalian bisa gunakan dari icon atau simbol yang ada pada grup font? Yang pertama, kalian bisa melakukan pengubahan jenis huruf. Yang kedua, bisa membuat jenis huruf. Yang ketiga, mengubah ukuran huruf. Yang keempat, mengatur penulisan. Yang kelima, membuat drop cap atau graph font dan shrink font. Oke, bagaimana cara penggunaan icon-icon tersebut? Kita praktekkan dalam pengetikan atau pengelolaan dokumen ini yang akan Bapak jelaskan
secara detail tahapan-tahapannya. Oke, kita lihat video pembelajarannya. Oke, kita perhatikan. Pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini Bapak sudah menampilkan sebuah tag atau sebuah contoh, di mana di sini sudah ada tag-nya atau naskahnya. Untuk materi pertama yaitu mengubah jenis huruf, membuat jenis, mengubah ukuran, mengatur penulisan, serta membuat drop cap atau drop font dan string font. Nah, tadi itu ada di menu home, group, font. Ya, di sini. Untuk yang pertama yaitu mengubah jenis huruf. Mengubah jenis huruf itu ada di icon font size. Ya, font, ada font size. Kalau font itu untuk menentukan atau mengubah jenis huruf. Kalau font size di sini untuk merubah ukuran huruf. Ya. Sebenarnya untuk mengubah ukuran huruf itu ada juga yang namanya increase font size dan decrease font size. Nah, untuk font size, increase in size sama decrease in size, font size itu bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita lihat. Pertama, objek yang akan kita edit itu harus diblok terlebih dahulu. Kita ambil contoh semuanya kita blok. Ya. Kemudian kita robah jenis hurufnya ke dalam Times New Roman. Di sini ada banyak jenis huruf. Kita bisa lihat di sini jenis hurufnya banyak. Nah, kita cari Times New Roman dengan bisa scroll bar ini kita gerakan atau kita bisa ketik di kolom ini. Kita ketik Times New Roman. Ya. Nah, ini Times New Roman. Nah, otomatis maka huruf yang ada dalam naskah ini berjenis Times New Roman. Atau kita ganti ke dalam bentuk Arial. Di sini kita cari Arial. Ya, ini ada Arial Black, ada Arial. Ya. Kalau kita tidak mengetahui ingin cepat, secara cepat kita bisa ketik di sini Arial. Ya. Kemudian tadi fungsi font size yaitu untuk merubah ukuran huruf. Di sini ukurannya ya, kita tinggal pilih. Misalnya standarnya ukuran 12, berarti kita tinggal 12 di sini. Nah, font size, nanti apa bedanya font size, increase di bedanya antara font size, decrease font size sama increase font size. Kalau font size kita bisa merubah ukuran secara otomatis, tinggal memilih berapa besarnya ukuran. 12 misalkan 14 ya, 16 dan lain sebagainya kita tinggal pilih di sini secara otomatis. Nah, sedangkan untuk increase font size itu merubah ukurannya secara bertahap. Ya. Misalkan kita klik satu kali. Nah, ukurannya berubah menjadi 14, dari 12 menjadi 14. Klik lagi menjadi 16, berarti naik dalam kelipatan 2. Ya, klik lagi menjadi ukuran 18. Nah, itu fungsi dari increase font size. Sekarang decrease font size itu untuk apa? Yaitu untuk merubah atau memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Kita klik ya, sampai dengan ukuran yang kita inginkan atau yang ingin disesuaikan. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengubah atau mengatur penulisan atau cengkes. Ya. Tadi tetap setiap objek yang akan kita edit harus kita blok terlebih dahulu. Nah,
cengkes ini yang namanya cengkes. Ya. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk merubah jenis huruf, jenis tag. Di sini ada pilihan sentence case, ada lower case, ada upper case, kemudian ada capitalize each word, sama toggle case. Nah, sentence case itu apa? Yaitu merubah huruf menjadi kapital pada awal kalimat. Ya, nih. Pada awal kalimat setiap paragraf. Ini buktinya M. Ini M. Ya. Kemudian fungsi dari lowercase. Lowercase itu jenis hurufnya menjadi huruf kecil semuanya. Tuh. Ya. Kemudian ada yang lagi yang namanya uppercase, yaitu uppercase merubah jenis hurufnya menjadi kapital semuanya. Nah, ini uppercase. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya capitalize each word, yaitu memberikan huruf kapital pada setiap kata. Memberikan huruf kapital pada awal setiap kata. Nah, ini. Ya. Oke. Selanjutnya ada toggle case, yaitu toggle case itu berarti kebalikan dari capitalize each word. Nah, hurufnya merubah menjadi kapital, tapi setiap awal kata itu menggunakan huruf kecil. Nah, ini. Ya. Jadi, untuk materi ini kita mengenal apa itu fungsinya dari font dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, kemudian ada font size. Kemudian ada increase font size sama decrease font size. Lalu ada lagi cengkes. Ya. Sebenarnya di sini juga ada yang namanya bold, italic, underline. Ya. Kemudian, nah, selanjutnya yaitu drop cap atau group font dan shrink font. Nah, ini yang namanya kemudian ada yang namanya drop cap atau group font dan shrink font. Nah, kalau di Word 2010 itu namanya group font dan shrink font. Tapi kalau di 2016 itu namanya yaitu increase font size dan decrease font size. Ya, tadi udah dijelaskan yaitu di mana fungsi group font, shrink font atau increase in size atau decrease font size yaitu fungsinya sama untuk merubah ukuran huruf ya secara bertahap dengan kelipatan genap. Nah, selanjutnya materi berikutnya yaitu materi selanjutnya yaitu kita berlanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, untuk materi atau praktek hari ini yaitu kita akan mengatur posisi paragraf, mengatur mistar atau ruler, mengatur spasi dan menggunakan bullet and numbering. Untuk mengatur posisi paragraf ya, di sini kita bisa menggunakan yang namanya Elegant Left, ya Elegant Left, ada Center, ada Elegant Right, ada Justify. Di mana semuanya itu ada di grup paragraf menu Home. Bagaimana cara menggunakannya untuk mengatur posisi paragraf? Pertama, tetap kalian harus diblok dulu objek atau tag yang akan kalian atur. Kemudian lihat perbedaannya. Di sini ada Elegant Left, yaitu rata kiri. Nah, ini hasilnya. Kemudian ada yang namanya Center. Nah, ini. Ya. Kemudian ada yang namanya Elegant Right.
yaitu rata kanan. Kemudian di sini ada justified, yaitu rata kiri kanan. Nah, itu cara pengaturan paragraf, yaitu ada rata kiri atau align take left, kemudian ada center untuk posisi tengah, kemudian ada align right, rata kanan, dan justified, yaitu rata kiri kanan. Nah, kemudian di sini bagaimana cara mengatur ruler line? Ini yang namanya ruler line, ya, garis mistar. Nah, ruler line itu ada 3 fungsi yang bisa kalian gunakan. Ada left indent, kemudian ada hanging indent, dan ada first line indent. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau left indent yaitu untuk menggeser tag ke sebelah kiri. Ini. Nah, left indent. Nah, ini fungsinya. Kalian geser, ya. Ini sama dengan mengatur margin atau batas kertas, ya. Itu ini nih. Mengatur awal pengetikan, ya. Nah, ini tadi kalau kita menggunakan left indent. Kemudian kita menggunakan hanging indent. Lihat bentuknya. Nah, ini kalau di dalam surat menyurat itu bentuknya seperti menggantung, ya. Berarti baris pertama itu menggantung baris kedua dan selanjutnya, yaitu berarti di baris selanjutnya itu menjorok ke sebelah kanan, ya. Ini. Kemudian ada lagi yang namanya di dalam ruler line itu ada yang namanya first line indent. Nah, kalau ini masuk, ya, kayak paragraf gitu, ya. Masuk 5, kayak paragraf baru itu kan menjorok. Nah, ini. Nah, itu. Kalau tadi perbedaannya, kalau first line indent itu awal paragraf pertama menjorok ke dalam. Kalau yang namanya hanging indent itu untuk awal paragraf, untuk baris pertama itu menggantung dan baris selanjutnya menjorok ke depan, ya. Sedangkan yang left indent itu menggeser ke sebelah kiri. Awal pengetikan, ya, bukan mengatur batas kertas. Nah, itu untuk fungsi mistar atau ruler. Selanjutnya mengatur spasi. Nah, mengatur spasi atau jarak antar baris itu ada di paragraf. Ya, ini tadi left untuk sebelah kirinya, right sebelah kanannya, ya. Nah, ini before sama after. Ya. Before sama after itu yaitu batas antara paragraf sebelumnya dan sesudahnya. Single line spacing itu batas-batas kertasnya, ada single, ada 1,5 line, ada double, ada at least sama actually sama multiple. Contoh, kita misalkan batas antara barisnya kita menggunakan 1,5. Lihat. Nah, jadi ini ada batasnya. Ya. Kemudian ada juga tadi di dalam paragraf itu ada yang menanya before sama after. Kita lihat. Misalnya kita afternya kita atur 12. Maka perbedaannya. Nah, jadi setiap paragraf antara paragraf 1 2 itu ada barisnya, ada jaraknya. Nah, ya, ada jaraknya. Jadi setiap enter ada jaraknya 8 VT. Kemudian tadi masih di dalam paragraf itu misalkan before-nya kita kasih 12 juga. Nah, ini kalau before sesudah, kalau after sesudah, kalau before sebelum paragraf berikutnya atau sesudah paragraf berikutnya. Ini, ya, pengaturan paragraf. Atau ada juga ya di sini yang namanya line and paragraph spacing. Nah, kalian bisa langsung pilih di sini. Cuman kalau di sini kita tidak bisa mengatur before sama afternya, ya, sebelum dan sesudah paragraf ke-1 atau kedua. Paragraf, ya, sebelum paragraf ke-1 atau kedua ini. Nah, itu, ya. Kalian bisa menggunakan paragraf di sini, di paragraf ada indent spacing, ya. Nah, ini. Di sini kita bisa atur alignmentnya mau menggunakan apa, outline levernya mau menggunakan apa, spacingnya, by-nya di sini line spacing, before after, left right-nya bisa diatur, ya.
Nah, sedangkan kalau menggunakan simbol atau icon line and paragraph spacing hanya mengatur spasinya saja. Nih. Nah, itu ya perbedaannya. Kemudian bagaimana cara membuat bullet and numbering? Contoh di sini ada mulai aplikasi Microsoft Word. Kita paragrafnya kita ganti aja dulu. PT-nya kita nolkan ya. Before after-nya kita nolkan dulu biar ketahuan perubahannya. Line spacingnya kita menggunakan 1,5. Nah, lihat bullet and numbering. Bullet ini memberikan simbol pada setiap garis baru. Nah, ini simbolnya kita tinggal pilih di sini. Ada titik kosong, ada kotak atau yang lainnya. Atau kalian bisa define new bullet di sini, kita cari mau yang apa. Mau menggunakan simbol ya, mau menggunakan gambar di sini kita bisa ngambil dengan menggunakan gambar ya. Nah, kemudian kita tidak diberikan lagi. Kemudian cara penomoran otomatis di sini. Bisa kita kasih nomor ini 1 2 3 4 5 6. Itu secara otomatis ya. Kemudian Pak, bagaimana kalau kita mengaturnya diawali dengan nomor 2, nomor 3? Nah, itu di dalam numbernya kita pilih set numbering value. Mau diawali dari berapa? Dari angka 3 kita rubah menjadi angka 3. Menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, itulah cara menggunakan pengaturan posisi paragraf, kemudian cara mengatur mistar atau ruler line tadi di sini, dan cara menggunakan bullet and numbering. Ya. Sebenarnya di dalam grup paragraf itu masih ada yang namanya shading, ada yang namanya border, ada yang namanya short, kemudian ada yang namanya show hide. Nah, itu nanti kita bahas ke materi yang akan datang berikutnya. Selanjutnya yaitu untuk menggunakan cut, copy, dan paste. Kita masih tetap di menu home di grup clipboard. Ya. Apa fungsinya cut, copy, dan paste? Kalau cut itu untuk memotong, sebenarnya cut itu untuk memindahkan objek baik tag, gambar atau yang lainnya ke file yang lain atau ke tempat yang lain ya, baik. Kemudian copy untuk menduplikatkan atau menggandakan. Paste yaitu untuk menampilkan hasil cut dan copy. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi dari cut, copy, dan paste. Untuk melihat fungsi tersebut, tetap objek yang akan kita robah atau kita edit itu harus diblok terlebih dahulu. Nah, pertama kita menggunakan cut. Lihat, kita klik icon cut yang ada di menu home grup clipboard. Nah, paragraf pertama hilang. Kita pindahkan ke paragraf paling bawah ya di sini. Nah, dengan cara menekan icon atau simbol paste. Jadi cut itu untuk memindahkan tag atau dokumen ke tempat yang lain. Di sini yang bisa dipindahkan bisa folder, bisa file ya, bukan tag objek aja. Nah, kemudian selanjutnya fungsi dari copy. Copy itu untuk menggandakan. Contoh, kita ambil di sini paragraf terakhir. Kemudian kita pilih copy. Ya, kita letakkan di sini. Kemudian kita tekan paste. Berarti di sini ada pada bab ini, di sini juga ada pada bab ini. Berarti tadi copy itu untuk menggandakan atau mengcopy, menggandakan ya. Nah, paste tadi apa? Untuk menampilkan hasil dari cut dan copy. Oke anak-anak,
itulah cara menggunakan fungsi dari cut, copy, dan paste. Sebenarnya di situ ada yang namanya format pointer. Nah, untuk yang satu ini kita bahas di pertemuan berikutnya atau pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, yaitu materi berkaitan dengan mengatur ukuran kertas dan orientasi cetak atau posisi kertas. Nah, di sini kita bisa menggunakan orientation dan size. Ya. Bagaimana cara menggunakan icon orientation dan size untuk mengatur ukuran kertas dan orientasi cetak? Maka kita akan melihat video pembelajaran berkaitan dengan materi tersebut. Pertama, dalam menentukan kertas, kita bisa menggunakan menu bar layout. Nah, di dalam layout itu ada beberapa icon, di mana dalam icon itu salah satunya ada yang namanya orientasi sama side. Dan icon-icon itu berada dalam grup page setup. Ya, ada yang namanya margin, ada yang orientation, size, column, break, line number, sama hyphenation. Nah, untuk materi ukuran kertas dan orientasi cetak, di sini untuk ukuran kertas kita bisa menggunakan size. Nah, di size itu di sini ada A4, ada letter, ada legal, ada A3, ada A3 plus 329 dan lain sebagainya. Kalau misalkan seandainya kita ingin menggunakan kertas sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa memilih more favor size. Ya. Nah, nanti di sini akan ada tampilan menu page setup. Di dalam page setup itu di samping bisa menentukan kertas, juga bisa menentukan margin, batas pengetikan. Top untuk batas atas, left untuk batas kiri, ya, button untuk batas bawah, right untuk batas kanan. Kemudian di situ juga udah lengkap ada orientasi, potret untuk posisi kertas dalam keadaan tegak berdiri, landscape dalam keadaan miring atau dari lebarnya, ya. Nah, ini. Nah, favor tadi kita menggunakan more favor. Nah, kita tentukan aja kertas yang bagaimana yang kita inginkan, lebarnya berapa, yaitu kita masukkan di dalam width. Kemudian ada height untuk menentukan tingginya. Kalau kertas sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa pilih OK. Itu untuk mengatur kertas. Tadi kita ada margin, tadi untuk mengatur batas lembar kerja. Ya. Nah, itulah cara menggunakan icon size, ya. Size yaitu untuk ukuran kertas. Maka apabila kita memilih more, maka akan masuk atau keluar menu page setup, di mana di dalam page setup itu ada margin, ada paper, sama ada layout, ya. Section startnya mau new page, continuous, new column, dan nanti ini kita bahas lagi, ya. Oke, itu yang berkaitan dengan size. Kemudian tadi orientasi itu tuh yaitu berkaitan dengan posisi kertas, ya, ketika kita ingin mencetak. Di sini di orientasi ada yang namanya potret. Potret itu berarti posisi kertas secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau landscape itu dari kiri ke kanan atau horizontal. Nah, ini posisi kertas secara horizontal landscape, dan ini posisi kertas secara potret. Oke. Kemudian untuk materi berikutnya, ya,
kita akan membahas tentang bagaimana cara memberi dan menghapus nomor halaman, bagaimana cara membuat header and footer. Ya, di sini ada header, ada footer, ada page number. Nah, header, footer, dan page number itu ada di menu bar insert. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin untuk materi yang ini kita bahas untuk minggu depan. Jangan lupa apa yang telah Bapak sampaikan, apa yang telah Bapak berikan, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian pelajari video tutorialnya, pembahasnya, dan kalian praktekkan di rumah. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, tapi kalian tetap harus belajar, ya harus dipraktekkan. Karena pelajaran teknologi informasi dan komunikasi itu berkaitan dengan keterampilan, ya anak-anakku. Yang namanya keterampilan itu harus banyak dengan latihan, sehingga kalian menjadi terampil. Oke, mudah-mudahan materi dari awal sampai akhir yang Bapak berikan dapat kalian dimengerti. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, ya, selalu diberi kesehatan, dan jangan lupa jaga juga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi hari ini yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana, sudah pahamkah? Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah ketika kita ingin mengelola sebuah dokumen, yang harus kalian pahami, pertama harus menyiapkan lembar kerja, kedua harus mengetahui bagaimana cara mengedit atau mengatur objek, baik tag, objek gambar maupun simbol, dan ketiga harus bisa harus mengetahui bagaimana cara menyimpan atau memprint atau mencetak dokumen. Sekian pertemuan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap Senin dan Kamis pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di TVUPI Edukasi Generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.